level 1, pelajaran 1 ya, tentang kehidupan kekal. Nah, pendahuluan Injil bukan hanya soal masa depan. Jadi ayat yang paling sering dikutip tentang keselamatan adalah Injil, Yohanes 3 ayat 16. Nah, kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selama ini banyak orang yang memahami ayat ini hanya sebatas Yesus mati supaya kita tidak masuk neraka. Ya. Yesus mati supaya kita masuk surga. Itu memang benar, tetapi itu belum lengkap. Ya. Tujuan utama kedatangan Yesus bukan hanya menghindarkan kita dari kebinasaan, bukan hanya supaya kita tidak masuk neraka, tapi masuk surga, melainkan memberikan kita kehidupan yang kekal. Itu yang utama. Nah, lalu pertanyaannya, apa itu hidup yang kekal itu? Nah, firman Tuhan, Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus sendiri dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 ya, dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi ini jelas ya, definisinya jelas. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Amin. Ya. Nah, hidup kekal bukan sekedar hidup selamanya. Tidak seperti itu. Banyak orang berpikir hidup kekal itu hidup yang tidak ada akhirnya. Masuk surga itu hidup yang kekal. Ya. Namun secara alkitabiah semua manusia hidup selamanya dalam roh. Manusia mati ya terus, rohnya hidup terus. Ya. Hidup kekal bukan soal durasi waktunya berapa lama. Hidup kekal adalah soal kualitas hubungan. Ya. Nah, di sini dikatakan mengenal. Mengenal ini berarti apa? Mempunyai hubungan yang intim. Dalam Alkitab kata mengenal bukan hanya tahu secara intelektual, oh ya, saya mengenal Pak Presiden Jokowi misalkan, atau Pak Presiden Prabowo, tapi mereka tidak kenal saya. Atau sama-sama kenal tapi kan tidak ada keintiman di situ. Ya kan? Oh iya tahu, oh saya tahu teman saya. Ya. Beda dengan saya dengan istri, pasangan suami istri itu mengenal secara intim, sedalam-dalamnya tahu semuanya. Ya, contohnya di kitab Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 dikatakan seperti ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya. Itu mengenal di situ bahasa aslinya sama dengan bersetubuh, intimasi, ada intimasi. Ya. Sehingga dengan adanya keintiman itu, saling ada pengenalan itu, akan ada keturunan-keturunan ilahi. Seperti itu. Ya. Nah, artinya seperti ini, hidup yang kekal itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada keintiman yang nyata dengan Allah. Dan itu kita bisa nikmati. Allah juga menikmati hubungan itu. Itu kehidupan kekal. Ya. Nah, keselamatan bukan hanya tiket masuk surga, selesai. Atau pengampunan dosa, atau jaminan masa depan. Ya. Tetapi dipulihkan ke dalam hubungan pribadi dengan Bapa. Kapan itu? Sekarang. Ya. Banyak orang hanya mencari pengampunan tetapi tidak mengejar hubungan. Oh, saya penting saya diampuni. Ya. Yang penting dosa-dosaku selesai, kutukku selesai. Ya. Tetapi tidak pernah mengejar adanya hubungan baik dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ya. Padahal ketika Allah menyelamatkan kita umatnya, ya, Dia sangat rindu bersekutu dengan kita.
Dia ingin dikenal dan dia ingin mengenal kita lebih dalam lagi. Dia ingin hadir dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita lagi melakukan aktivitas apapun, dia juga ada bersama dengan kita dan ada komunikasi, ada keintiman di situ. Itu kerinduan dia. Jadi bukan, oh nanti Tuhan ya, kamu diam dulu, aku tak kerja. Nanti malam atau besok pagi hari, aku menyembah, aku worship kamu dan menikmati engkau. Tidak seperti itu. Itu baik, ada jam-jam tertentu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau setiap saat dia diikut sertakan dengan kita sebagai Bapa kita. Ya. Dia sedang ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, tangan kita menggandeng anak kecil, ya, gandeng dia menggandeng kita, terarah. Kalau kita intim sama dia, ya. Dan hidup kekal itu bukan nanti, tetapi dimulai sekarang. Dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dikatakan seperti ini. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, ya, telah ya. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya hidup kekal itu. Jadi di sini karena kita sudah memiliki anak, kita sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru. Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Roh anak itu ada di dalam hidup kita. Dan kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Ya. Kita memiliki kehidupan kekal itu. Amin. Ya. Jadi barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup anak itu juga. Perhatikan ya, di sini bukan akan memiliki, tetapi memilikinya sekarang. Sudah dimiliki. Jadi hidup kekal dimulai saat seseorang menerima Yesus, bukan saat dia meninggal dunia. Nah, kalau kita sadar hari ini kita sudah mempunyai hidup kekal itu, sudah punya keintiman dari sisi Tuhan. Nah, bagaimana respon kita? Ya. Kehidupan kekal itu sudah ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kehidupan kekal itu bersama dengan Tuhan. Tidak berharap, tidak menunggu lagi, tidak nanti, oh nanti Tuhan aku masih menunggu kehidupan kekal dan oh nanti ketika aku mati atau nanti ketika kiamat, tidak seperti itu. Tetapi mulai hubungan itu, ya, kita respon mulai saat ini. Karena kehidupan kekal itu sudah ada dalam kehidupan kita hari ini. Nah, kemudian apa? Hidup berkelimpahan. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka ini, kita ini mempunyai hidup. Kristus itu datang dalam hidup kita supaya kita mempunyai hidupnya dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, Ia datang untuk memulihkan hidup yang rusak, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita identitas yang baru, dan memberikan kita hubungan yang intim dengan Bapa. Dan hidup itu yang daripada dia itu adalah hidup yang berkelimpahan. Nggak bisa dicuri, nggak bisa dibinasakan, nggak bisa dihancurkan, tetapi makin dipulihkan, makin dipenuhi, dan makin bermakna. Wow, luar biasa kan? Ya. Jadi nggak sekedar udah lahir baru, aku selamat, selesai, ya kan? Aku hidup seperti apa yang aku pikirkan sendiri, tidak seperti itu. Ketika kita memiliki kehidupan anak itu, ingat, kita lagi membangun keintiman dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Bapa, membangun keintiman dengan Allah.
Jadi ya namanya intim itu seperti apa sih? Ya pasti ada apa? Komunikasi loh. Ya, komunikasi, ya sekedar kita berdoa dari arah kita tok, amin selesai. Kalau kita berdoa, kita lagi bercakap-cakap, lagi intim dengan Tuhan, kita dengarkan juga dia ngomong apa itu. Itu intim. Namanya keintiman itu kita berusaha mengerti pasangan kita. Dia ingin apa? Dia kalau dia malah hatinya itu senang untuk kita kasih apa? Seperti itu. Ya. Cari tahu tentang pasangan kita ini supaya keintiman itu terus makin meningkat dan makin meningkat. Nah, fakta-fakta di dalam Alkitab ya tadi tentang kehidupan kekal, hidup kekal tadi ya, Yohanes 3:16 sudah diselamatkan. Kemudian hidup kekal adalah mengenal Allah, Yohanes 17 ayat 3. Kemudian mengenal Allah berarti hubungan intim ya, dalam 1 Korintus 6 ya, kita buka 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menikahkan dirinya pada Tuhan, ayat 17 ya, menjadi satu roh dengan dia. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Inilah keintiman, menjadi satu roh, seperti suami istri menjadi satu daging. Kita dengan Tuhan, Allah itu roh, itu kita menjadi satu roh. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi hidup kekal itu tersedia sekarang ketika kita memiliki anak itu di dalam hidup kita. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Itulah keintiman. Dia masuk, dia makan bersama-sama dengan dia dan dia makan bersama-sama dengan kita. Mulai di sini kita mengevaluasi ya, apakah hari ini, apakah saya ini selamatkan yang mengejar pengampunan, atau kita sungguh-sungguh mengejar hubungan dengan Tuhan. Karena agama biasanya dia mengejar keselamatan, mengejar pengampunan, sehingga mereka susah untuk menerima ketika kita memanggil Allah kita adalah Bapa. Karena itu ada suatu hubungan yang orang akan melihat itu mustahil. Ya Allah, kamu manusia. Manusia berdosa, Allah itu kudus. Tidak mungkin ada hubungan anak dan Bapa. Karena anak kita ini ciptaan. Tetapi di dalam kekristenan ini yang terjadi. Tuhan mau memulihkan kita, menyelamatkan kita supaya kita punya hubungan Allah sebagai Bapa dan Anak dan intim. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita ini adalah mempelai. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi mulai kita perbarui pola pikir kita. Keselamatan itu bukan nanti di surga, tapi keselamatan itu adalah hubungan intim hari ini, sekarang. Bukan Tuhan jauh di atas sana, tapi Tuhan hadir dan ingin dikenal secara pribadi. Mulai meluangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Ya, membaca firman bukan sekedar informasi. Ya, ketika kita membaca firman ini bukan sekedar ketika kita membaca firman ini ya,
itu bukan sekedar kita cari informasi, apa ini artinya apa nih, tapi apa? Ketika kita membaca firman, kita akan mencari yang namanya perjumpaan itu. Ketika firman itu kita baca, kita rasa bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman itu. Ya. Jadi mulai sadari bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita dan dia bukan pribadi yang cuek, tapi dia pribadi yang sangat perhatian sama kita. Amin. Ya. Nah, Yesus tidak mati hanya supaya kita lolos dari neraka. Yesus mati supaya kita kembali pada Bapa. Hidup kekal bukan sekedar hidup tanpa akhir. Ya. Hidup kekal adalah hidup bersama Dia mulai hari ini. Ya. Jadi, mulai kalau ada orang yang belum terima Yesus, ajak dia terima Tuhan, dan masuk dalam hubungan dengan yang hidup dengan Bapa. Ya. Kalau kita sudah lahir baru, jangan berhenti pada pengampunan, jangan berhenti dengan lahir baru, tapi masuk lebih dalam lagi dalam keintiman yang Dia sudah sediakan. Karena Injil bukan hanya kabar bahwa dosa diampuni, tapi Injil ada kabar bahwa engkau punya hubungan yang dipulihkan dengan Bapa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.